Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian. Curtain Raw cerit malam ini sudah menunggu. Sore itu langit tegal berwarna jingga keabu-abuan. Angin bertiup pelan, membawa aroma sate bakar dari arah jalan utama desa. Di pinggir jalan itu berdiri warung sederhana milik Pak Umar. Pria berumur 44 tahun dengan wajah keras terbakar matahari. Di warungnya tergantung papan kayu bertuliskan cat merah yang mulai pudar, sate kambing guling. Namun, sudah hampir 1 jam ia berdiri di depan tungku bara, menatap jalanan yang lengang. Tak ada satu pun pembeli yang datang. Hanya suara jangkrik dan sesekali deru motor yang lewat tanpa berhenti. Bara di pemanggangan tinggal bara hitam menusuk hidung dengan aroma kambing gosong yang basi. "Bu, kenapa nggak ada yang datang ya? Biasanya sore begini udah rame," keluhnya pada istrinya Bu Alia yang sedang merapikan piring di meja. "Entahlah Pak, mungkin orang-orang lebih suka ke warungnya Pak Rasto sekarang," jawab Bu Alia pelan. Suaranya bergetar takut-takut. Nama Pak Rasto membuat wajah Pak Umar menegang. Dulu mereka sama-sama mulai dari bawah, jualan di pinggir jalan kecil, tapi entah kenapa dalam 2 bulan terakhir, warung sate kambing milik Pak Rasto selalu ramai, penuh sampai malam. Sedangkan warung Pak Umar makin hari makin sepi. Padahal resepnya sama, kambingnya sama-sama dari pasar Tegal yang itu juga. Tapi pembeli selalu bilang sate Pak Rasto lebih harum, lebih gurih, dan ada rasa yang beda. Sejak itu kehidupan Pak Umar berubah. Ia jadi cepat marah, sering melempar piring kalau ada kambing dagangan tak laku. Kadang malam-malam ia duduk di kursi depan warung, menatap kosong jalanan sambil menggigit bibir. Kenapa dia bisa sukses secepat itu? Gumamnya. Bu Alia mencoba menenangkannya. "Sabar Pak, rezeki sudah diatur. Kita jalani aja." Tapi sabar tidak membuat perut kenyang dan tidak membuat anak-anak mereka bisa terus sekolah. Malam itu angin berembus aneh. Bara di tungku tiba-tiba menyala sendiri meski sudah lama dimatikan. Dari dapur terdengar suara seperti erangan kambing. Pelan tapi jelas, padahal kambing sudah disembelih sore tadi. "Bu, kamu dengar enggak?" tanya Pak Umar sambil menatap dapur. "Dengar apa Pak?" "Suara kambing. Kayak ada yang nangis." Bu Alia hanya diam, bulunya merinding. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa. Tapi angin tiba-tiba bertiup kencang lewat celah bambu dinding, membuat tirai berayun liar. Pak Umar berjalan pelan menuju dapur dengan langkah berat. Di lantai, tampak jejak merah seperti darah segar yang mengarah ke tungku pemanggangan. Tapi anehnya, tidak ada bangkai kambing di sana. Hanya asap tipis yang keluar dari bara padam, mengeluarkan bau amis bercampur wangi sate gosong. Tiba-tiba terdengar suara berat dan serak dari arah belakang warung. "Warungmu sepi ya, Mar?" Pak Umar tersentak. Dia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan pohon randu besar di kejauhan yang bergoyang pelan diterpa angin. Ia merasa tubuhnya kaku, napas sesak. Suara itu bukan suara manusia biasa. Terdengar dari dalam kepalanya seperti bergaung di dada. Ia buru-buru kembali ke ruang depan, menutup pintu warung dengan tangan gemetar. Tutup aja, aku capek. Besok aja buka lagi." Bu Alia mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu ada yang aneh malam itu. Beberapa hari berikutnya, keadaan tak berubah. Warung tetap sepi. Kadang ada pembeli datang, tapi hanya memesan 1 tusuk, 2 tusuk. Sementara warung Pak Rasto di seberang jalan semakin ramai. Musik dangdut terdengar nyaring, tawa para pembeli bersahutan, dan aroma sate panggangnya menusuk sampai ke hidung Pak Umar. Setiap kali lewat di depan warung itu, Pak Umar merasa diperhatikan sesuatu. Dari arah dapur warung Pak Rasto, ia sempat melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri di belakang tungku bara. Saat ia berkedip, bayangan itu lenyap. Malam harinya ia tak bisa tidur. Pikiran tentang kebangkrutan membuat dadanya panas. Ia duduk di kursi memandangi sebatang lilin kecil di meja. Dari luar terdengar ketukan pelan di pintu warung. 3 kali seperti tanda orang mengenalinya. "Tok, tok, tok." Pak Umar bangkit. "Siapa?" tanyanya. Tak ada jawaban. Ia buka pintu sedikit, dan di luar berdiri seorang lelaki tua berpakaian hitam, berpeci usang, dengan senyum tipis di wajah keriputnya. Matanya kecil tapi berkilat merah ketika terkena cahaya lilin. "Jangan takut, Mar." Suara lelaki itu berat dan dalam. "Aku tahu kau sedang kesusahan. Aku bisa bantu."
Pak Umar hanya diam, suara itu terasa menembus ke dalam pikirannya, seperti mantra. Lelaki tua itu mendekat sedikit dan berbisik, "Kalau kau mau, sate kambingmu akan dicari orang dari jauh. Tak akan sepi lagi, tapi ada syaratnya kecil saja." Lelaki itu tersenyum miring, lalu perlahan berjalan mundur, menghilang di kegelapan malam sebelum Pak Umar sempat bertanya apa-apa. Bara di tungku yang sudah padam sejak sore menyala sendiri. Dari tungku itu terdengar suara kambing mengembik pelan, seolah memanggil namanya. Umar. Pak Umar menatap api itu lama. Matanya merah, bibirnya bergetar, dan untuk pertama kalinya, ia berbisik lirih ke bara menyala itu. "Aku mau kaya lagi." Angin malam berhenti. Lilin padam. Dari balik tungku, tampak bayangan kambing bertanduk panjang muncul sesaat sebelum hilang bersama kabut. Malam itu, kesepian warung Pak Umar resmi berubah menjadi awal dari kutukan pesugihan yang berdarah. Pagi itu embun masih menggantung di dedaunan ketika Pak Umar duduk di bangku depan warungnya. Matanya sayu, wajahnya pucat, seperti orang yang tak tidur semalaman. Bara di tungku masih tampak hangat meski semalam tidak digunakan. Ia ingat jelas, lelaki berpakaian hitam yang datang tengah malam. Suaranya berat, matanya merah menyala seperti bara. Awalnya ia mengira hanya mimpi. Tapi pagi ini di atas meja warungnya, ada 3 helai bulu kambing hitam dan uang logam kuno berwarna keemasan. Entah dari mana datangnya. "Bu, ini uang dari mana?" tanya Pak Umar bingung. Bu Alia menatapnya heran. "Loh, aku juga baru lihat, Pak. Semalam kita kan udah nutup warung." Pak Umar hanya diam. Ia tak ingin menceritakan sosok lelaki misterius itu pada istrinya. Ia tahu Bu Alia orang yang mudah ketakutan, tapi dalam hatinya ada rasa penasaran aneh, seolah uang itu adalah tanda. Siang harinya, saat ia sedang membersihkan tungku, datanglah seorang pria tua berkulit legam dengan pakaian serba hitam. Tubuhnya kurus tinggi, matanya cekung, dan langkahnya pelan tapi tegas. "Assalamualaikum. Ini warungnya Pak Umar?" Pak Umar kaget. Itu orang yang sama dengan semalam. Tapi sekarang wajahnya terlihat lebih jelas dan entah kenapa, di bawah sinar matahari pun, bayangannya tidak tampak di tanah. "Waalaikumsalam." "Ya, saya sendiri. Panjenengan siapa?" Orang tua itu tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa menakutkan. "Namaku Mbah Samin. Aku tahu kau sedang kesusahan. Kalau kau mau, aku bisa bantu. Tapi syaratnya harus siap kau terima." Pak Umar menelan ludah. "Syarat? Syarat apa, Mbah?" Mbah Samin berjalan masuk ke warung tanpa dipersilakan. Suaranya pelan tapi tegas. "Setiap keberuntungan selalu ada bayarnya. Kalau kau ingin satemu dicari banyak orang, maka kau harus memberi sesuatu untuk penunggu rezekimu." "Penunggu?" tanya Pak Umar bingung. Mbah Samin menatap tajam. "Ya, makhluk yang selama ini berkeliaran di hutan Randu Alas. Ia senang daging, darah, dan bara. Kalau kau mau, datanglah malam nanti ke sana. Tapi jangan ajak siapapun, termasuk istrimu." Pak Umar terdiam. Hatinya bergejolak antara takut dan penasaran. "Kalau aku nggak datang, Mbah?" Mbah Samin hanya tersenyum, suaranya berubah berat. "Kalau tak kau datangi, maka dialah yang akan datang padamu." Ucapan itu membuat bulu kuduk Pak Umar berdiri. Ia menatap lelaki itu, tapi dalam sekejap Mbah Samin sudah menghilang. Hanya bau kemenyan tersisa di udara. Malam pun tiba. Langit mendung, tanpa bintang. Bu Alia mengajak tidur, tapi Pak Umar hanya berdiam di depan tungku sambil menatap bara yang padam. Dalam pikirannya terngiang ucapan lelaki itu, datang ke Randu Alas, sendiri. Akhirnya, dengan langkah pelan, ia mengambil jaket lusuh dan senter kecil. Ia berkata singkat pada istrinya, "Bu, aku mau cari kambing dulu ke belakang pasar." Padahal arah yang ia tuju bukan pasar, melainkan hutan Randu Alas di pinggiran desa. Perjalanan menuju hutan terasa panjang dan sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti bayangan raksasa yang mengawasi setiap langkahnya. Bau tanah basah bercampur kemenyan semakin kuat ketika ia makin dalam ke tengah hutan. Tiba-tiba, dari kejauhan, tampak cahaya merah kecil seperti obor menyala di bawah pohon randu besar. Di situ berdiri Mbah Samin, tersenyum samar,
memegang sebuah kendi tanah liat dan seekor kambing hitam kecil yang diikat. "Datang juga kau, Umar," katanya pelan. Pak Umar menelan ludah, suaranya serak. "Apa yang harus saya lakukan?" Mbah Samin meletakkan kendi itu di tanah. "Kambing ini bukan untuk dimakan. Ia persembahan, tapi darahnya harus dicampur dengan darahmu, agar rezekimu menyatu dengan penunggunya. Darah saya, cukup setetes, dari ujung jari saja." Dengan tangan gemetar, Pak Umar menyayat. Sedikit ujung jarinya menggunakan pisau kecil yang diberikan Mbah Samin. Setitis darah jatuh ke tanah. Lalu Mbah Samin menyembelih kambing hitam itu dengan sekali gerakan. Darahnya mengalir ke kendi tanah liat. Begitu darah manusia dan darah kambing bercampur, tanah di bawah mereka bergetar halus. Angin dingin berhembus kencang. Daun randu berjatuhan tanpa suara. Dari dalam kegelapan terdengar suara berat dan dalam seperti dari perut bumi. "Siapa yang memanggil aku?" Pak Umar gemetar. Suaranya serak. Saya ingin rezeki, ingin warung ramai lagi." Suara itu tertawa rendah, bergema di seluruh hutan. "Kau akan mendapatkannya, tapi jangan lupa setiap daging yang kau bakar, aku akan mencicipinya lebih dulu." Tiba-tiba, dari tanah muncul asap hitam pekat. Bentuknya seperti bayangan kambing bertanduk besar, matanya merah menyala. Makhluk itu mendekat, mengelilingi Pak Umar. Bau amis dan darah memenuhi udara. Pak Umar ingin kabur, tapi tubuhnya seperti dipaku di tempat. Makhluk itu berbisik ke telinganya, "Mulai besok, satemu akan dicari manusia. Tapi kalau kau ingkar janji, keluargamu yang akan aku santap." Sekejap kemudian semuanya lenyap. Hutan menjadi sunyi kembali. Hanya kendi tanah liat yang kini pecah di kakinya, menyisakan bekas darah menghitam yang tak mau hilang. Pak Umar pulang dalam keadaan linglung. Sesampainya di rumah, Bu Alia terbangun. "Pak, dari mana? Kok bau anyir banget tubuhnya?" Pak Umar tak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dan langsung duduk di depan tungku, menatap bara yang entah sejak kapan sudah menyala sendiri, padahal belum dinyalakan. Dari dalam bara itu, samar-samar terdengar suara kambing mengembik pelan, disertai tawa rendah yang menggema di dinding warung. "Warungmu tak akan sepi lagi, Mar." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Pak Umar merasa bahagia dan takut pada saat yang bersamaan. Tanpa sadar, ia baru saja membuka pintu bagi sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia tutup kembali. Malam itu, langit Tegal pekat tanpa bulan. Angin dari arah utara membawa bau anyir, seperti daging busuk yang terbakar. Di rumahnya, Pak Umar duduk sendirian di depan tungku bara yang berkerlip. Bara itu menyala sendiri sejak sore, seolah ada tangan gaib yang meniupinya. Ia tak lagi bisa tidur. Kata-kata Mbah Samin terus bergaung di kepalanya. Mulai malam ketiga penunggu itu akan menagih janji. "Datanglah ke Randu Alas dengan sesajen yang kuminta." Di meja warung sudah disiapkan satu kepala kambing, segenggam beras kuning, kemenyan, dan kendi berisi air yang tampak keruh. Semua itu ia kumpulkan diam-diam agar Bu Alia tidak tahu. Sebelum berangkat, Bu Alia sempat memegang lengannya. "Pak, jangan keluar malam-malam terus. Sejak Bapak ketemu orang aneh itu, rumah ini jadi dingin, saya mimpi aneh terus. Tolonglah berhenti." Pak Umar menatap istrinya lemah. "Aku cuma mau usaha, Bu. Aku nggak tahan lihat warung kita kosong. Sekali ini aja, ya." Bu Alia hanya menatap sedih. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari bencana yang tak akan bisa mereka hentikan. Sekitar pukul 12 malam, Pak Umar memanggul bungkusan sesajen dan berjalan menuju Randu Alas. Hutan yang katanya sudah puluhan tahun tak disentuh manusia. Udara di sana berat, suara jangkrik berhenti. Hanya terdengar langkah kakinya di atas tanah lembek. Di kejauhan tampak pohon randu besar, menjulang tinggi dengan akar menjuntai seperti ular raksasa. Sesampainya di bawah pohon itu, tiba-tiba udara berubah dingin menusuk. Asap tipis mulai keluar dari tanah, membentuk bayangan samar. Dan di tengah kabut itu Mbah Samin sudah berdiri menunggunya. "Datang juga kau, Umar," suaranya serak seperti batu digesek. Pak Umar menunduk, tangannya gemetar. "Saya sudah bawa semua, Mbah." Mbah Samin tersenyum miring. "Bagus, sekarang ikuti apa yang aku perintahkan, jangan sampai salah." Mbah Samin menancapkan 3 batang dupa di tanah, lalu mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti.
Hawa di sekitar mereka berubah, angin berputar melingkar, membuat daun randu beterbangan. Pak Umar mulai merasa pusing, tapi ia mencoba tetap berdiri. Letakkan kepala kambing itu di depanmu, perintah Mbah Samin. Pak Umar menurut. Kepala kambing itu masih segar, darahnya menetes ke tanah menimbulkan bau amis pekat. Sekarang, teteskan darahmu di atasnya. 3 tetes. Dengan tangan gemetar, Pak Umar menyayat jarinya dan meneteskan darah ke kepala kambing. Begitu tetesan ketiga jatuh, tanah di bawahnya bergetar halus. Dari dalam tanah muncul asap hitam pekat yang meliuk-liuk seperti ular. Asap itu semakin tebal, hingga berubah bentuk menjadi sosok tinggi besar dengan kepala kambing dan tubuh manusia. Matanya merah menyala, mulutnya terbelah hingga telinga, mengeluarkan suara erangan rendah. Pak Umar tertegun, tubuhnya kaku. "Mbah, itu apaan?" Suaranya bergetar. Mbah Samin hanya menunduk. "Itu penunggu Randualas, pemilik rezeki yang kau minta." Makhluk itu melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan bekas arang di tanah. Ia berjongkok di depan Pak Umar, menatapnya lama dengan tatapan yang membuat jantungnya serasa diremas. "Kau yang memanggil aku?" Suara makhluk itu berat dan dalam seperti keluar dari dalam bumi. Pak Umar menelan ludah. "Ya, aku ingin warungku ramai lagi." Makhluk itu menyeringai. "Aku bisa memberimu apapun yang kau mau, tapi setiap daging yang kau bakar, aku harus mencicipinya terlebih dahulu." Pak Umar mengangguk cepat. Iya, aku sanggupi." Makhluk itu menatap tajam. "Dan setiap bulan, darahmu harus jatuh di tanahku, agar api satemu tetap hidup." Seketika lidah api keluar dari mulut makhluk itu, membakar kepala kambing hingga hangus tanpa suara. Bau gosong menyebar ke seluruh hutan, disertai tawa serak yang menggema panjang. Mbah Samin menunduk hormat pada makhluk itu, lalu berkata pada Pak Umar, "Mulai malam ini, satemu akan dicari banyak orang. Tapi ingat, jangan sekalipun melanggar janji. Kalau tidak, yang dia minta bukan darahmu lagi, tapi darah orang yang kau cintai." Begitu ritual selesai, Mbah Samin menghilang di balik kabut. Hanya suara tawa makhluk bertanduk itu yang tersisa. Samar-samar berkata, "Kau sudah memilih jalanmu, manusia." Pak Umar berlari pulang dengan napas tersengal. Begitu tiba di rumah, udara terasa aneh. Lebih dingin dari biasanya. Di dapur, tungku bara tiba-tiba menyala sendiri. Asapnya membentuk bayangan kepala kambing di dinding. Bu Alia yang terbangun menjerit kecil. "Pak, api dari mana itu?" Pak Umar tak menjawab. Ia hanya menatap bara itu, dan dalam hatinya terngiang suara makhluk tadi. "Api satemu kini hidup dari darahmu." Saat itu juga, di luar rumah terdengar suara embikan kambing panjang dan serak seolah datang dari tengah sawah. Tapi anehnya, tidak ada satu pun kambing di desa mereka. Malam itu Pak Umar tidak bisa tidur. Ia duduk di depan warung, menatap bintang yang mulai muncul setelah hujan rintik berhenti. Entah kenapa, di tengah kesunyian itu, ia merasa ada sesuatu yang duduk di sebelahnya. Ia menoleh pelan dan benar, di kursi sebelahnya, ada bayangan kambing bertanduk besar. Duduk diam dengan mata merah menyala menatap jalanan. Tanpa berkata apa-apa, makhluk itu menoleh padanya dan menyeringai. Sebelum lenyap seperti asap, tinggal aroma daging terbakar yang menempel di udara. Aroma pesugihan pertama yang baru saja ia lakukan. Keesokan paginya, warung Pak Umar mulai ramai. Pembeli datang berduyun-duyun entah dari mana. Semua memuji rasa sate kambingnya yang berbeda. Tapi setiap kali bara menyala, dari dalam asap sate yang berbau harum itu, tampak sekilas mata merah yang menatap puas dari balik tungku. Dan tanpa disadari siapapun, jiwa pertama sudah mulai terikat dalam perjanjian darah. Pagi itu matahari bersinar redup di langit Tegal. Kabut masih menggantung di sawah-sawah, dan aroma embun bercampur tanah basah memenuhi udara. Namun di warung Pak Umar, bara sudah menyala sejak fajar. Ia membakar daging kambing muda sambil bersenandung pelan. Wajahnya terlihat segar, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Ajaibnya, baru jam 7 pagi sudah ada 2 orang pembeli datang. Biasanya, jam segitu warungnya sepi, bahkan lalat pun enggan hinggap. "Pak, sate gulingnya masih. Kemarin saya lewat sini, katanya enak banget," kata salah satu pembeli sambil duduk. Pak Umar tersenyum lebar. "Masih, Mas. Masih panas, baru dibakar." Asap sate mengepul harum. Tapi bagi Bu Alia yang sedang mencuci piring di belakang, aroma sate itu tidak wangi seperti biasanya. Justru bau amis darah segar menusuk hidungnya, membuat perutnya mual.
Ia mengintip dari dapur dan melihat suaminya membalik sate di atas tungku dengan wajah serius. Tapi sesekali, dari pantulan bara di matanya, tampak sekilas bayangan kambing hitam bertanduk besar berdiri di belakangnya. Siang itu, warung Pak Umar ramai luar biasa. Orang-orang dari desa lain datang katanya ingin mencicipi sate kambing guling paling gurih di Tegal. Uang mengalir deras. Dalam sehari, hasilnya bisa 3 kali lipat dibanding biasanya. Bu Alia bingung tapi juga senang. Namun di dalam hatinya, ada rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Sore menjelang malam, setelah warung tutup, Pak Umar menutup tungku dengan kain basah. Tapi begitu ia berbalik, kain itu bergerak sendiri seperti ditiup angin dari bawah. Lalu terdengar suara pelan dari arah tungku. Darahnya manis. Besok lagi, ya, Pak Umar langsung pucat. Ia tahu suara itu, suara yang sama seperti di Randu Alas malam pesugihan itu. Tapi anehnya, meski ketakutan, ia juga merasa senang. Karena setiap kali suara itu muncul, besoknya warungnya selalu lebih ramai dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, para pelanggan mulai bercerita, satenya enak banget tapi aneh, ya. Rasanya kayak ada daging yang lembut banget, bukan kambing. Betul, dan aromanya tuh, kayak sate itu hidup. Pak Umar hanya tertawa kecil setiap mendengar komentar itu. Tapi di dalam hatinya ia tahu, makhluk itu ikut makan setiap malam. Setiap malam Jumat, ia diam-diam menaruh sesajen kecil di belakang warung, segelas air, potongan sate mentah, dan beberapa tetes darah dari jarinya. Ia melakukan itu dengan mata tertutup karena kalau matanya terbuka, ia bisa melihat kepala kambing hitam muncul dari tanah untuk menjilat sate itu dengan lidah panjang seperti api. Suatu malam, Bu Alia tidak sengaja melihat ritual itu. Ia terbangun karena mencium bau kemenyan dan mendengar langkah suaminya keluar rumah. Ketika ia mengintip dari celah dinding bambu, ia melihat suaminya berlutut di depan tungku sambil berbisik pelan. "Sudah aku siapkan, jangan ganggu keluargaku. Aku sudah menepati janji." Tiba-tiba dari dalam bara api muncul cahaya merah menyala. Bayangan kepala kambing muncul samar-samar. Lidahnya menjulur menjilat sate mentah. Bu Alia menutup mulut menahan jeritan, tapi matanya tak bisa berhenti menatap. Ia melihat suaminya menangis tapi juga tersenyum aneh saat makhluk itu lenyap. Setelah itu ia buru-buru masuk kamar pura-pura tidur. Namun malam itu ia bermimpi mengerikan. Seekor kambing hitam bertanduk emas menatapnya dari belakang warung sambil berkata dengan suara berat, "Giliranmu sebentar lagi." Pagi harinya Bu Alia merasa tubuhnya lemas. Di pergelangan tangannya muncul bekas luka seperti cakaran binatang. Ia menuduh suaminya diam-diam membawa hewan ke rumah, tapi Pak Umar bersumpah tidak. Hari demi hari, keanehan makin sering terjadi. Kadang sate yang belum dibakar bergerak sendiri di piring, seolah bernapas. Kadang, bara di tungku menyala tanpa api. Dan setiap kali malam turun, dari arah belakang rumah terdengar suara kambing, mengembik pelan diikuti langkah kaki berat mengelilingi rumah. "Pak, suara apa itu?" tanya Bu Alia dengan wajah pucat. Pak Umar hanya berkata, "Angin, Bu. Jangan pikir macam-macam." Tapi dalam hati, ia tahu penunggunya sedang menagih darah lagi. Suatu malam ketika Pak Umar sedang membakar sate, tiba-tiba bara meledak kecil dan memercik darah segar ke wajahnya. Ia kaget, karena darah itu bukan darah kambing. Aromanya lebih amis, seperti darah manusia. Dalam sekejap di balik asap sate tampak wajah makhluk bertanduk menatapnya. Matanya merah, mulutnya tersenyum lebar dengan gigi tajam berbaris. "Aku lapar, Umar." "Sate ini kurang darah manusia." Suara itu bergema di kepala Pak Umar. Ia berteriak histeris dan melempar sate ke tanah. Bu Alia yang datang menolong hanya melihat asap hitam menebal di sekitar tungku. Dari dalam asap itu terdengar tawa berat dan irangan kambing bersahut-sahutan. Bu Alia menjerit, "Astagfirullah. Apa ini, Pak?" Tapi Pak Umar hanya memegang kepalanya menangis dan berteriak, "Aku nggak bisa berhenti, Bu. Kalau aku berhenti, kita semua mati." Bara di tungku semakin besar, seperti api neraka kecil yang menelan daging-daging mentah itu. Dari arah belakang warung terdengar langkah kaki berat seperti hewan besar berjalan mendekat, disertai bau kemenyan dan darah segar yang menyengat. Ketika malam semakin larut, suasana menjadi mencekam. Anak-anak mereka sudah tidur, tapi di ruang depan suara seperti kuku binatang menggaruk lantai terdengar berulang-ulang. Bu Alia menutup telinganya menangis ketakutan. Sementara di luar Pak Umar berlutut di depan tungku menatap bara merah.
Dari balik api muncul mata merah yang memantulkan wajahnya sendiri. Makhluk itu berbisik, "Kau sudah kuangkat rezekinya." Tapi ingat, setiap api menyala, satu jiwa harus kubawi. Dan malam itu untuk pertama kalinya warung Pak Umar benar-benar penuh pembeli. Tapi di antara tawa para pelanggan yang makan lahap, ada aroma busuk aneh yang tak bisa dijelaskan. Dan setiap kali sate dibalik, bara api di tungku memantulkan bayangan wajah kambing bertanduk yang tersenyum puas. Warung itu kini kembali ramai, tapi keberkahan telah berganti kutukan. Di balik kesuksesan mendadak yang memabukkan itu, dunia gaib mulai menagih bagian yang lebih gelap dari sekadar darah. Dan Pak Umar tanpa sadar sudah menyerahkan pintu rumahnya untuk dijadikan jalan keluar masuk makhluk dari neraka. Malam itu suasana rumah Pak Umar terasa aneh. Angin yang biasanya lembut kini berhembus dingin, seperti meniupkan bisikan halus yang tidak jelas. Di dapur, bara tungku masih menyala samar, walaupun warung sudah tutup sejak 2 jam lalu. Bu Alia berdiri memandangi panci besar berisi daging mentah yang belum sempat dibersihkan. Tapi, ada yang berbeda malam itu. Daging kambing itu terlihat masih segar, seolah baru disembelih beberapa menit lalu. Padahal sudah dibeli sejak pagi. Yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah daging itu bergerak pelan, seperti sedang bernapas. Ia mundur perlahan, napasnya tersengal. "Astagfirullah. Kok bisa begini?" Ia menatap panci itu lekat-lekat, dan saat ia berani sedikit mendekat, daging itu berdenyut keras lalu mengeluarkan suara lirih seperti rintihan manusia. Bu Alia menjerit dan menjatuhkan gayung dari tangannya. Suaminya Pak Umar yang masih duduk di ruang depan sambil menghitung uang hasil jualan, bergegas masuk. "Kenapa, Bu?" tanyanya dengan wajah panik. Bu Alia menunjuk panci dengan tangan gemetar. "Itu, Pak. Dagingnya hidup." Pak Umar menatap panci itu, tapi di matanya tak terlihat apa-apa. Hanya daging biasa. Ia mendekat, mengambil potongannya dan berkata pelan, "Ini cuma daging kambing, Bu. Kamu capek ya? Udah tidur aja." Tapi sesaat sebelum ia menutup panci, sekilas ia melihat potongan daging itu membentuk wajah seseorang. Seperti wajah anak kecil yang sedang menangis. Pak Umar langsung menutup panci rapat-rapat dan membuang pandangan. Dalam hati ia tahu, pesugihannya mulai menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar darah kambing. Tengah malam saat semua sudah tidur, suara aneh terdengar dari dapur. Bukan suara tikus atau ayam, tapi seperti ada sesuatu yang menggaruk lantai dan menjilati besi tungku. Bu Alia yang terbangun dari tidurnya mendengar jelas suara itu. "Ceklek, ceklek." Lalu disusul dengan suara lirih dari arah dapur. "Darah. Aku mau darah manusia." Bu Alia tertegun. Ia memegang tangan suaminya yang tertidur di sampingnya. Tapi tubuh Pak Umar terasa dingin sekali, seperti mayat. Matanya setengah terbuka, dan dari sudut bibirnya menetes darah hitam. Bu Alia menjerit pelan. Pak Umar, bangun, Pak!" Pak Umar tersentak, langsung bangun dengan napas terengah. Wajahnya pucat, matanya merah seperti orang kurang tidur. "Aku mimpi aneh, Bu," katanya pelan. "Ada kambing besar datang, dia bilang waktunya hampir tiba." Keesokan harinya, warung kembali ramai. Tapi hari itu satu pembeli tiba-tiba muntah darah setelah makan sate. Orang-orang panik. "Astaga, kenapa ini?" Baru makan 2 tusuk langsung muntah. Pak Umar gugup, wajahnya pucat pasi. Sate yang dipegangnya jatuh ke tanah. Dan dari ujung tusuk sate itu menetes darah segar yang masih hangat. Padahal sate itu sudah matang dan baru saja diangkat dari bara api. Salah satu pembeli berteriak, "Ini sate apaan, Pak? Kok amis banget baunya?" Beberapa pelanggan mulai meninggalkan warung dengan wajah ketakutan. Bu Alia menangis di belakang. Ia tahu, ini bukan lagi rezeki, tapi kutukan yang mulai menunjukkan wujudnya. Malamnya, suasana rumah begitu mencekam. Dari arah dapur terdengar suara panci bergeser sendiri. Tungku yang sudah padam sejak sore tiba-tiba menyala lagi tanpa api, memancarkan cahaya merah seperti bara neraka. Bu Alia berjalan perlahan ke arah dapur sambil membawa lampu minyak. Langkahnya gemetar, tapi rasa ingin tahu memaksanya melihat apa yang terjadi. Begitu ia sampai di depan tungku, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Dari dalam tungku muncul tangan hitam berasap yang meraih panci besar. Lalu terdengar suara berat dan dalam. "Alia, dagingmu lebih empuk dari kambing." Lampu minyak di tangannya jatuh dan padam seketika. Bu Alia menjerit keras berlari ke kamar. Tapi dari arah dapur, tangan hitam itu menjulur ke lantai menyeret panci, meninggalkan jejak darah memanjang di ubin.
Keesokan paginya, anak bungsu mereka, Dina, berkata dengan polos, "Bu, tadi malam ada kambing masuk kamar. Tanduknya besar, matanya merah, terus dia bilang mau main sama aku." Bu Alia hampir pingsan mendengarnya. Ia memeluk Dina erat-erat sambil menangis, sementara Pak Umar hanya duduk di kursi panjang, menatap kosong ke arah warung. Setiap malam setelah itu, anak-anak sering terbangun sambil menjerit. Mereka bilang ada yang menarik kaki mereka dari bawah tempat tidur. Ada suara napas kasar di dekat telinga, dan kadang mereka melihat bayangan kepala kambing muncul di jendela. Pada malam Jumat, suara-suara itu semakin keras. Bara di tungku menyala lagi, padahal tidak ada yang menyalakan. Dan dari lantai dapur terdengar suara duk-duk, seperti ada yang mengetuk dari bawah tanah. Pak Umar tidak tahan lagi. Ia mengambil linggis lalu menggali lantai dapur yang sudah mulai retak. Bu Alia menahannya, "Jangan, Pak. Jangan buka itu." Tapi Pak Umar tak peduli. Saat tanah itu terbuka, bau busuk luar biasa menyembur keluar. Di bawahnya terlihat lubang hitam seperti sumur kecil, dan di dalamnya ada kepala kambing bertanduk emas sedang menatap mereka. Matanya menyala merah dan dari mulutnya keluar suara berat menggema. "Waktumu hampir habis, Umar." "Aku lapar darah," Po Alia berteriak histeris. Tanah di sekitar dapur mulai bergetar, panci-panci berjatuhan, dan bara di tungku meledak seperti disiram bensin. Asap hitam pekat melingkupi seluruh ruangan, dan di tengah asap itu, terlihat bayangan makhluk besar bertanduk menjilat darah yang menetes ke tanah. Sejak malam itu, suasana rumah Umar berubah total. Setiap sudut rumah berbau anyir darah dan kemenyan. Anak-anak sering demam tanpa sebab, dan mata Pak Umar makin cekung seperti kehilangan jiwanya. Bu Alia tidak berani lagi masuk dapur, tapi setiap malam ia bisa mendengar suara seseorang membakar sate dan tertawa pelan di dapur kosong. Kadang ia mendengar suara suaminya sendiri, padahal suaminya tidur di sebelahnya. Dan pada malam keempat setelah kejadian itu, bau sate terbakar memenuhi rumah, disertai suara kambing mengembik keras dari arah warung. Ketika Pak Umar berlari keluar, ia melihat tungkunya menyala sendiri, dengan bara merah seperti mata makhluk yang mengintip dari dalam api. "Aku sudah makan sate, Umar, tapi aku belum makan keluarga." Suara itu bergema panjang, membuat jantung Pak Umar hampir berhenti. Ia tahu perjanjian yang ia buat sudah mulai menagih nyawa keluarganya. Kisah makin gelap. Pesugihan itu kini bukan lagi sekadar perjanjian harta, tapi jalan menuju kehancuran keluarga Umar satu persatu. Dan malam-malam berikutnya, darah manusia akan menjadi santapan berikutnya bagi penunggu warung sate kambing guling itu. Angin malam berembus pelan melewati celah dinding bambu rumah Pak Umar. Tapi angin itu bukan angin biasa, hembusannya dingin seperti datang dari liang kubur. Di luar suara jangkrik berhenti, berganti dengan suara embikan kambing yang lirih, seolah-olah berasal dari arah dapur. Bu Alia tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang sambil menggenggam tasbih. Mulutnya terus berzikir, tapi setiap kali matanya hampir terpejam. Ia mendengar suara langkah kaki berat di dapur, seperti kaki binatang besar yang menyeret rantai. Ceklek, duk. Ceklek, duk. Suaminya Pak Umar sudah 3 malam tidak banyak bicara. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan ia sering melamun di depan warung yang kini selalu penuh pembeli. Uang bertambah banyak tapi rasa tenang lenyap. Malam itu sekitar pukul 2 dini hari, anak bungsu mereka, Dina, tiba-tiba menjerit keras. Tangisnya menggema di seluruh rumah. Bu Alia langsung berlari ke kamar anaknya, tapi begitu pintu dibuka, ia membeku di tempat. Dina duduk di atas ranjang dengan mata terbuka lebar. Di depannya, di lantai, ada seekor kambing hitam bertanduk besar sedang menjilati kaki Dina yang berdarah. Lidahnya panjang, berwarna merah gelap, dan dari mulutnya menetes darah kental yang mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Bu Alia menjerit histeris, "Kau Allahu Akbar." Makhluk itu menatapnya, lalu menghilang dalam kepulan asap hitam. Dina pingsan, tubuhnya dingin seperti es, tapi di kakinya tertinggal bekas luka seperti gigitan manusia. Pagi harinya, Pak Umar memandangi anaknya yang masih tak sadarkan diri. Ia tahu ini bukan mimpi. Ia tahu siapa pelakunya. Bu Alia memohon sambil menangis, "Pak, tolong, berhenti jualan sate itu. Kita nggak butuh uang lagi. Aku takut anak-anak kenapa-kenapa." Pak Umar hanya diam. Wajahnya keras tapi di matanya ada rasa bersalah yang dalam. "Aku nggak bisa berhenti, Bu. Kalau aku berhenti, dia bakal ambil semuanya, termasuk kamu dan anak-anak." Bu Alia menangis makin keras.
Ia tak tahu lagi bagaimana menghentikan kegilaan ini. Beberapa hari kemudian warung Pak Umar makin ramai. Pembeli datang dari luar kota. Ada yang bilang sate Pak Umar punya rasa daging yang beda. Gurih tapi lembut seperti daging muda. Setiap malam ia membakar sate lebih banyak dan uang pun makin menumpuk. Tapi di balik asap sate bau amis darah selalu muncul. Dan setiap kali bara api menyala, bayangan wajah kambing hitam muncul samar di pantulan arangnya. Beberapa pelanggan bahkan mulai merinding. "Pak, satenya enak, tapi tadi saya lihat kepala kambing muncul di belakang warung," ujar salah satu pembeli. Pak Umar hanya tersenyum kaku. "Ah, mungkin cuma bayangan, Mas." Namun begitu pembeli itu pergi, Pak Umar menatap ke belakang. Dari antara pepohonan di pinggir sawah, tampak dua mata merah menyala menatapnya. Malam Jumat tiba lagi. Angin bertiup kencang, membawa aroma kemenyan dan darah. Pak Umar duduk di depan tungku menatap bara yang mulai membentuk wajah menyeramkan. Dari balik bara itu suara berat bergema. "Umar, waktunya membayar. Aku sudah memberi rezeki. Sekarang berikan 1 jiwa dari keluargamu." Pak Umar gemetar. Ia menunduk. Air matanya jatuh. Jangan keluargaku. Ambil aku saja." Makhluk itu tertawa keras, suaranya berat dan bergema di seluruh warung. "Kau sudah kotor, Umar. Jiwa orang berdosa tak bisa jadi tumbal. Aku mau yang suci. Aku mau darah anakmu." Tiba-tiba bara tungku menyala sendiri, dan dari dalamnya muncul tangan hitam besar yang menjulur, meraih udara seperti sedang mencari sesuatu. Bu Alia yang mendengar suara itu berlari ke dapur, dan ia melihat suaminya sedang berlutut di depan bara. Wajahnya merah disinari cahaya neraka kecil itu. "Pak, astagfirullah, kamu ngapain lagi?" Pak Umar menatap istrinya dengan mata merah, suaranya serak. "Dia mau dina, Bu. Kalau enggak, semua mati." Bu Alia menjerit dan menarik suaminya menjauh. Tapi begitu mereka keluar dari dapur, api tungku menyala lebih besar dan mengeluarkan asap hitam pekat berbentuk kepala kambing bertanduk. Dari dalam asap itu, terdengar suara tawa panjang yang membuat darah di tubuh mereka seolah berhenti mengalir. Pagi harinya, ketika matahari mulai muncul, Bu Alia mendapati kamar Dina kosong. Ia mencari ke seluruh rumah, tidak ada. Pintu belakang terbuka lebar, dan di lantai dapur terlihat jejak kaki kecil berlumur darah menuju tungku. Bu Alia menjerit histeris. Pak Umar berlari ke dapur, tapi saat ia membuka penutup tungku, hanya ada abu hitam dan bau amis yang sangat menyengat. Dari dalam abu itu terdengar lirih suara anak kecil. "Ayah, panas." Pak Umar langsung roboh, menangis seperti orang gila. Bu Alia pingsan di tempat, dan malam itu suara ambikan kambing menggema sepanjang desa. Keesokan harinya warga geger. Di tepi sawah, ditemukan mayat anak kecil tanpa kepala, dengan bekas luka bakar di sekujur tubuh. Orang-orang tak tahu siapa, karena wajahnya hangus, tapi Bu Alia tahu, itu baju yang Dina kenakan semalam sebelum tidur. Ia menjerit histeris sampai suaranya serak, sementara Pak Umar hanya duduk diam di depan warungnya, menatap tungku dengan tatapan kosong. Dari dalam bara api tampak sekilas bayangan kepala kambing yang tersenyum lebar, darah menetes dari tanduknya. Malamnya, Bu Alia mencoba membuang tungku itu ke sungai. Ia dan Pak Umar mendorongnya bersama-sama, tapi seolah ada kekuatan yang menahan. Setiap kali mereka mencoba mendekat, api menyala lagi dengan sendirinya, dan dari dalamnya keluar suara menggema, "Belum selesai, Umar. Masih ada 2 anak lagi." Bu Alia langsung jatuh terduduk sambil menangis. Sementara Pak Umar menatap api itu dengan wajah hancur. Ia tahu perjanjian yang ia buat tak bisa dibatalkan. Dan kini, makhluk pesugihan itu mulai memakan keluarganya satu persatu. Dari kejauhan terdengar embikan kambing panjang dan berat. Angin membawa bau sate terbakar dan kemenyan ke seluruh rumah. Dan malam itu untuk pertama kalinya Pak Umar melihat bayangan anaknya, berdiri di dekat tungku, tersenyum dengan mata hitam legam. "Ayah, aku lapar sate." Kegelapan telah masuk ke dalam rumah mereka sepenuhnya. Warung sate yang dulu membawa rezeki kini menjadi gerbang bagi roh-roh kelaparan, dan darah keluarga itu baru saja mengalir sebagai tumbal pertama. Sejak kematian Dina, suasana rumah Pak Umar berubah menjadi seperti rumah duka yang dihantui. Walia hampir tidak pernah berbicara lagi. Ia hanya duduk di pojok kamar, menatap kosong ke arah tungku dapur yang kini ditutup kain putih. Kadang ia menangis tanpa suara, kadang tertawa kecil seperti orang kehilangan akal. Sementara itu, warung sate Pak Umar justru semakin ramai. Orang-orang datang dari jauh katanya karena aroma satenya menggoda. Dan setiap orang yang mencicipinya berkata hal yang sama.
Satenya enak sekali. Pak, rasanya beda, empuk kayak bukan daging kambing. Kalimat itu membuat dada Pak Umar sesak. Karena setiap kali ia mendengar kata empuk, wajah Dina selalu muncul di benaknya. Kulitnya yang lembut, tangisnya di malam terakhir. Suatu sore saat Pak Umar sedang membakar sate, salah satu pelanggan, seorang sopir truk, menatap sate di piringnya dengan dahi berkerut. Pak, ini sate belum matang ya? Kok masih ada darahnya? Pak Umar mendekat. Namun darah itu bukan darah kambing. Warnanya lebih pekat, lebih hitam, dan baunya sangat anyir seperti darah manusia. Sopir itu mencicipi sedikit, lalu memuntahkannya sambil berteriak, "Astaghfirullah. Ini bukan daging kambing, Pak. Ini kayak daging orang." Warga yang lain langsung panik. Beberapa pembeli kabur, tapi ada yang masih duduk diam karena seperti terhipnotis. Melahap sate itu sambil tersenyum aneh. Mata mereka kosong, seperti bukan manusia. Pak Umar mematung. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur dari pelipis. Dan di balik asap sate, ia melihat wajah Dina muncul sekilas di atas bara. Wajahnya terbakar, matanya hitam dan bibirnya bergetar pelan. "Ayah, sate aku enak ya." Kabar itu menyebar cepat. Desa Tegalwangi geger. Banyak yang bilang warung Pak Umar menggunakan daging manusia. Beberapa warga bahkan bersumpah melihat bayangan kambing hitam masuk ke dapur warung itu setiap tengah malam. Pak Rasto, pesaingnya yang dulu menertawakan, datang dengan wajah ketakutan. "Mar, aku ngerti sekarang kenapa warungmu ramai. Tapi aku juga ngerti. Kau nggak bakal hidup lama," katanya sambil berbisik. Pak Umar hanya menatapnya kosong. "Aku nggak bisa berhenti tuh, aku udah terlalu jauh." Pak Rasto mundur perlahan. "Kalau gitu, selamat tinggal Mar, aku nggak mau lihat kau dimakan setan." Dan sejak hari itu Pak Rasto menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi malam berikutnya seekor kambing tanpa kepala ditemukan tergantung di pohon belakang warung Pak Umar. Bau darahnya menyebar sampai ke jalan raya. Suatu malam, Bu Alia mendengar suara langkah kaki di dapur lagi. Padahal tungku sudah dikunci dan pintu belakang sudah digembok. Namun ketika ia mengintip, ia melihat tungku itu menyala sendiri, dan di depan api itu berdiri bayangan seorang anak kecil yang sedang membalik sate. Tubuhnya hangus separuh, matanya kosong dan suaranya lirih. "Bu, aku lapar sate." Bu Alia menjerit, berlari ke kamar sambil mengguncang tubuh suaminya. "Pak, tolong. Dina di dapur." Pak Umar berlari secepatnya, tapi ketika sampai bayangan itu sudah hilang. Yang tersisa hanya 3 tusuk sate gosong di atas bara, dan di sebelahnya, sehelai rambut anak kecil yang masih basah darah. Pak Umar hampir muntah, tapi dari bara yang padam muncul kembali suara yang sangat ia kenal. "Kau sudah kasih aku 1, 2 lagi baru lunas." Beberapa hari kemudian, 2 pembeli warung Pak Umar ditemukan mati di penginapan. Tubuh mereka kaku, mata terbuka lebar, dan di dada masing-masing ada bekas tusukan kecil seperti tusuk sate. Darah mereka kering, seolah dihisap sampai habis. Warga mulai takut datang ke warung itu. Tapi anehnya setiap malam masih ada pembeli datang, namun bukan orang biasa. Pak Umar mulai sadar. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan mereka tidak pernah berbicara. Hanya makan, diam-diam, lalu menghilang tanpa suara. Suatu malam ketika warung sudah tutup, Pak Umar melihat sisa piring pelanggan itu. Di piring itu bukan sate yang tersisa, melainkan potongan jari manusia, masih berasap dan meneteskan darah. Pak Umar mundur ketakutan dan di belakangnya, tungku terbuka sendiri. Dari dalamnya muncul kepala kambing hitam bertanduk emas. Matanya menyala, dan lidahnya menjulur panjang, menjilat darah di lantai. "Mereka bukan manusia, Umar. Mereka tamuku." Bu Alia tak sanggup menahan tekanan. Ia mulai berbicara sendiri di pojok rumah. Kadang tertawa, kadang memanggil nama Dina. Anak-anaknya yang tersisa, Raffi dan Tia, ketakutan. Mereka sering melihat ibunya berjalan di dapur tengah malam sambil menyalakan tungku yang kosong. Raffi pernah bertanya pelan, "Bu, buat apa nyalain api malam-malam?" Bu Alia menjawab tanpa menoleh, "Buat Dina. Dia masih lapar sate." Raffi dan Tia menjerit ketakutan. Mereka tahu yang lapar itu bukan Dina, tapi makhluk yang memakan Dina. Suatu sore saat Pak Umar menyiapkan sate, bara di tungku tiba-tiba meledak kecil. Asap hitam keluar, dan dari dalamnya menetes cairan merah pekat seperti darah segar. Cairan itu mengalir pelan ke arah kakinya, lalu menyusup ke bawah ubin membentuk tulisan samar. Tumbal kedua. Malam ini, Pak Umar gemetar hebat.
Ia tahu makhluk itu tak akan berhenti. Dan ia tahu, kali ini bukan Dina yang akan diambil, tapi salah satu dari dua anaknya yang tersisa. Ia berlari ke rumah, mengunci pintu rapat-rapat, tapi dari balik jendela, tampak dua mata merah menatap dari luar. Suara embikan kambing bergema panjang, diikuti tawa serak yang terdengar dari arah dapur. Aku lapar lagi, Umar. Sate manusia lebih manis. Tengah malam, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar, menerangi rumah Pak Umar yang kini gelap gulita. Bu Alia terbangun mendengar suara langkah kaki di ruang depan. Tapi kali ini bukan satu langkah. Seperti banyak kaki binatang yang berjalan bersamaan. Ia menggenggam tangan Tia, anak perempuannya, sambil berbisik, "Jangan keluar, nak. Jangan keluar apapun yang terjadi." Namun dari ruang depan terdengar jeritan Raffi. "Bu, ayah, tolong!" Jeritan itu disusul suara benda pecah dan bau daging terbakar memenuhi udara. Bu Alia menjerit dan membuka pintu kamar, tapi yang ia lihat membuatnya hampir gila. Raffi tergantung di atas tungku. Tubuhnya terbakar separuh, matanya terbuka lebar dan di bawahnya, seekor kambing besar bertanduk emas menjilati darahnya yang menetes ke bara. Pak Umar jatuh berlutut, menjerit memanggil nama anaknya, tapi dari bara api yang menyala, muncul wajah Dina dan Raffi. Keduanya tersenyum dengan mata hitam legam. "Ayat, sate kita enak ya?" Bu Alia pingsan di tempat, dan malam itu hujan tak mampu memadamkan api yang menyala di tungku warung sate Pak Umar. Kini dua tumbal telah diambil, dan suara makhluk itu kembali bergema di kepala Pak Umar. "Satu lagi, Umar, baru rezekimu sempurna." Pak Umar tahu, tumbal terakhir adalah Tia, anak bungsu yang masih hidup. Dan malam berikutnya akan menjadi malam paling gelap dalam hidupnya. Hujan turun sejak sore, membasahi desa Tegalwangi yang kini seperti diselimuti kabut kelabu. Langit menggantung rendah, dan di antara petir yang menyambar, tampak warung sate Pak Umar berdiri sendirian di tepi sawah, hitam dan sunyi seperti mulut neraka yang menunggu mangsa terakhirnya. Sudah 3 malam keluarga itu tidak membuka warung. Raffi telah mati dengan cara mengerikan, tubuhnya terbakar di atas tungku pesugihan. Bu Alia kini tak lagi bisa bicara. Ia duduk di kamar sambil mengelus boneka tua milik Dina yang gosong di ujungnya. Sementara Tia, anak bungsu yang berusia 8 tahun terus menangis memanggil ayahnya. "Pak, aku takut. Jangan biarkan aku sendirian." Suaranya serak, matanya sembab. Pak Umar hanya diam. Matanya merah, wajahnya pucat, dan setiap kali menatap anaknya tubuhnya gemetar. Ia tahu, malam ini adalah waktunya menyerahkan tumbal terakhir. Jika tidak, makhluk pesugihan itu akan mengambil seluruh jiwanya dan membakar warung itu bersama mereka. Ketika malam turun, angin mulai berhembus aneh. Tungku dapur yang sudah 3 hari dimatikan menyala sendiri. Api muncul dari bara yang tak ada, dan asap hitam mulai merayap keluar seperti lidah panjang. Dari dalam asap itu terdengar bisikan serak. "Umar, waktunya tiba. Anakmu sudah menunggu di tungku." Pak Umar menutup telinganya, menjerit, "Tidak, aku sudah memberi 2. Jangan ambil yang terakhir. Dia satu-satunya yang tersisa." Tapi suara itu tertawa keras, bergema di seluruh ruangan, membuat kaca jendela bergetar. "Kau sudah berjanji, Umar. Satu keluarga, satu nyawa terakhir untuk menyempurnakan kekayaanmu." Api di tungku semakin besar, dan di dalam nyala itu muncul bayangan Dina dan Raffi. Keduanya berdiri di antara bara dengan mata hitam legam dan kulit yang melepuh, menatap ayah mereka sambil tersenyum menyeramkan. "Ayah, Tia juga mau ikut kami." Pak Umar jatuh bersimpuh, air matanya jatuh deras. "Tolong jangan ambil dia, ambil aku saja." Namun suara itu berbisik lembut dari balik asap, "Terlambat. Darah anakmu lebih segar dari darahmu, Umar." Petir menyambar keras, atap rumah berguncang, dan dari balik tungku tanah tiba-tiba terbelah. Asap hitam menyembur ke langit-langit, diikuti suara embikan kambing yang menjerit panjang. Seekor kambing besar berwarna hitam pekat keluar dari dalam tanah. Tubuhnya setinggi manusia. Tanduknya berlapis emas berkilat, dan matanya menyala merah seperti bara neraka. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai. Pak Umar memeluk Tia erat-erat, tapi kambing itu menunduk, menatap mereka berdua, lalu mengeluarkan suara lirih yang seolah menyerupai tawa manusia. "Kau tahu aturan pesugihan, Umar. Rezeki besar tak datang tanpa daging segar. Sekarang saatnya pembayaran terakhir." Makhluk itu mengendus udara, lalu menatap Tia yang bersembunyi di dada ayahnya. "Anak ini, darahnya manis,
Matanya masih bersih. Dia sempurna. Pak Umar menjerit, "Tidak! Ambil aku. Aku yang berjanji padamu." Makhluk itu mengamuk, menendang meja dan piring yang beterbangan. Bara api dari tungku menyambar ke dinding, membakar tirai dan lantai kayu. Asap memenuhi ruangan. Dan dari dalam kobaran itu terdengar tawa Dina dan Raffi yang semakin keras. "Ayo, ayah. Kita tunggu Tia di bawah." Di tengah kekacauan itu, Bu Alia tiba-tiba berdiri. Tubuhnya kaku, wajahnya kosong, tapi matanya menatap ke arah tungku yang menyala. Ia berjalan perlahan melewati api tanpa rasa sakit sedikit pun, lalu berdiri di depan kambing hitam itu. "Ambil aku." "Jangan anakku," katanya pelan namun tegas. Makhluk itu menatapnya. "Bukan kau yang dijanjikan, perempuan. Tapi kalau kau ingin jadi ganti, darahmu akan kubakar bersama warung ini." Bu Alia menatap Tia, lalu menatap suaminya, "Pak, jaga anak kita." Sebelum Pak Umar sempat bereaksi, Bu Alia menghunus pisau dapur, lalu menancapkan ke dadanya sendiri. Darah memancar deras menetes ke tungku dan api langsung menyala hitam pekat, menyambar tubuh kambing itu hingga menjerit mengerikan. Asap tebal memenuhi rumah, diikuti suara petir yang menghantam atap. Kambing bertanduk emas itu mengamuk, tubuhnya membesar, menabrak dinding hingga rubuh, sementara tubuh Bu Alia terbakar perlahan. Tapi wajahnya tetap tenang seolah menerima nasib. Pak Umar menarik Tia keluar rumah, berlari ke tengah sawah. Namun ketika ia menoleh, warung satenya sudah terbakar habis. Dari dalam api itu ia melihat 3 sosok berdiri di antara bara, Dina, Raffi, dan Bu Alia. Ketiganya tersenyum samar, melambaikan tangan. "Ayah, waktumu sebentar lagi." Tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar. Suara dari langit seperti gemuruh ribuan kambing yang mengembik bersamaan. Dari tengah api muncul wajah besar kambing pesugihan itu. Sekarang raksasa, dengan mulut menganga dan lidah menjulur panjang. Lidah itu menyambar ke arah Pak Umar dan Tia. Pak Umar mendorong anaknya ke samping, lalu tertelan lidah api itu seluruhnya. Tia menjerit, "Ayah!" Namun hanya suara tawa mengerikan yang menjawab, menggema di langit malam. Pesugihan lunas. Rezeki sempurna. Keesokan paginya warga Tegalwangi menemukan sisa warung sate yang telah menjadi abu. Di tengah abu itu, hanya tersisa tungku batu yang utuh, dengan 1 tusuk sate yang masih berdiri tegak di atasnya, meneteskan darah segar. Tak ada tanda-tanda Pak Umar, Bu Alia, atau anak-anak mereka. Namun dari jauh beberapa warga bersumpah melihat asap berbentuk kambing hitam naik ke langit, lalu menghilang di antara awan. Dan sejak hari itu, setiap malam Jumat warga sering mencium bau sate terbakar dari arah bekas warung itu, padahal tak ada siapapun di sana. Bahkan kadang, kalau seseorang lewat terlalu dekat, ia akan mendengar bisikan, "Sate kambing guling, dagingnya masih segar." Namun kisah belum sepenuhnya berakhir, sebab Tia, anak bungsu yang selamat malam itu, kini dirawat di rumah saudaranya. Dan setiap malam ia masih berbicara dengan seseorang yang tak terlihat, sambil memegang tusuk sate gosong di tangannya. "Ayah bilang aku nanti bantu jualan lagi." Di tempat yang baru, sudah 20 tahun berlalu sejak tragedi kebakaran yang menghanguskan warung sate Pak Umar di desa Tegalwangi. Kini, di atas tanah bekas warung itu, tumbuh ilalang tinggi dan pohon beringin besar yang selalu tampak basah meski hari sedang panas terik. Warga desa tak berani mendekat, apalagi selepas maghrib. Mereka bilang, kadang terdengar suara bara berdesis dan aroma sate terbakar yang muncul dari tengah kabut. Tapi pada suatu siang yang tenang, sebuah papan kayu baru dipasang di depan lahan itu. Tulisan di atasnya jelas dan besar, "Warung Sate Kambing Guling Butia, asli resep almarhum Pak Umar." Orang-orang kaget. Nama itu bukan nama asing. Butia, satu-satunya anak yang selamat dari tragedi 2 dekade silam. Butia kini berumur sekitar 30 tahun. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya dingin, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Banyak warga heran bagaimana bisa ia berani membuka kembali warung yang dulu menelan nyawa keluarganya. Namun Tia hanya tersenyum dan berkata, "Aku ingin meneruskan usaha ayah. Sekarang waktunya membuktikan kalau warung ini bisa hidup lagi." Warung itu dibangun dengan bentuk yang sama seperti dulu. Meja kayu panjang, atap seng dan tungku bata merah di pojok dapur. Anehnya saat pembangunan, tidak ada yang melihat ia membeli tungku baru. Warga bilang, Tia menggali sendiri tanah di malam hari, dan keesokan paginya tungku itu sudah berdiri di tempatnya. Hari pembukaan tiba.
Aroma sate memenuhi udara, harum, kuat, dan membuat siapapun yang mencium ingin mencicipinya. Dan benar saja pelanggan berdatangan. Semua bilang rasanya sangat enak, empuk dan gurih aneh seperti daging yang belum pernah mereka coba. Tapi, beberapa warga yang makan di sana tidak pernah pulang. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arif, warga desa setempat, mencoba mengintip warung itu setelah tutup. Ia penasaran, karena setiap tengah malam ada cahaya merah menyala dari dalam dapur. Ia bersembunyi di balik semak. Dari jendela kecil ia melihat Butia sedang membakar sate. Tapi daging ditusukkan itu terlalu besar dan berwarna pucat, seperti bukan daging kambing. Dia menatap sate itu sambil tersenyum lemah. Ayah, ini dagingnya masih segar. Mereka percaya sama aku seperti dulu percaya sama ayah. Lalu dari tungku keluar asap hitam pekat. Asap itu membentuk wajah Pak Umar, hitam terbakar dengan mata menyala merah. Bagus Tia, teruskan darah keluarga kita. Jangan biarkan pesugihan ini padam. Arif mundur ketakutan tapi kakinya menginjak ranting. Kra. Suara itu membuat Tia menoleh cepat. Matanya merah dan di bawah sinar tungku wajahnya bukan lagi manusia, tapi menyerupai kambing. Ia mendesis pelan, siapa di luar sana? Arif lari terbirit-birit, tapi sempat melihat sekilas di dapur. Ada potongan tangan manusia di talenan. Dalam seminggu, 3 orang warga hilang secara misterius. Semua jejak terakhir mereka adalah di warung sate Butia. Warga mulai takut, tapi warung itu tetap ramai. Anehnya, pelanggan baru terus berdatangan. Kebanyakan dari luar kota. Mereka bilang mendengar suara di kepala yang mengajak datang ke warung itu. Sate kambing guling. Dagingnya manis. Orang-orang yang makan di sana tampak aneh. Setelah makan, mereka pulang dengan mata kosong, lalu keesokan harinya jatuh sakit. Kulit mereka menghitam, tubuh mereka mengecil, dan mati dalam 3 hari. Namun setiap kali ada yang meninggal, warung Butia makin ramai. Tungku dapur itu tak pernah padam. Bahkan di tengah hujan deras, api di dalamnya berwarna hitam pekat. Suatu malam Jumat, seorang kiai tua dari desa sebelah datang bersama beberapa warga yang sudah ketakutan. Mereka ingin menghentikan kutukan itu. Kiai membawa air doa dan kitab kecil. Tapi begitu mereka mendekat ke warung, udara berubah dingin. Suara embikan kambing terdengar dari arah beringin. Kiai membaca doa keras-keras. Namun tanah bergetar, dan dari bawah beringin muncul ratusan tangan hitam meraih ke atas. Seolah-olah banyak tubuh ingin keluar dari kubur. Suara jeritan menyusul dan api menyala di tungku, tanpa ada yang menyalakan. Dari dalam warung Butia keluar, tapi bukan lagi sebagai manusia. Wajahnya separuh gosong, matanya merah seperti bara, dan di belakangnya berdiri sosok besar bertanduk emas, kambing pesugihan itu. Kau pikir bisa menghentikan kami? Kutukan keluarga Umar sudah menurun. Darah kami abadi lewat sate ini. Kiai mencoba menaburkan air doa tapi air itu langsung menguap menjadi asap. Kambing hitam itu tertawa. Suaranya menggema seperti petir. Mereka lapar. Mereka semua ingin daging manusia. Lalu dari arah sawah kabut tebal muncul. Dan di dalam kabut itu tampak wajah-wajah orang yang dulu hilang. Kini mereka semua berjalan ke arah warung dengan mata kosong. Mereka menunduk ke tungku, menyerahkan diri, dan api hitam melahap tubuh mereka satu persatu. Warung itu meledak, suara petir menyambar bersamaan, dan langit memerah seperti senja terbakar. Angin bertiup membawa bau daging gosong yang menyelimuti seluruh desa. Warga yang masih hidup hanya bisa bersembunyi di rumah sambil menutup telinga, karena dari arah warung terdengar suara orang tertawa dan menangis bersamaan. Pagi harinya, warung itu hilang. Yang tersisa hanya tungku bata yang utuh, berdiri di tengah tanah hangus masih berasa pelan, dan di atas tungku itu seekor kambing hitam tanpa kepala rebah diam. Darahnya mengalir membentuk tulisan di tanah. Kutukan belum berakhir, sate ini akan dibakar lagi oleh darah keturunan berikutnya. Beberapa tahun kemudian, seorang pedagang muda dari luar kota datang ke Tegalwangi. Ia membeli tanah bekas warung itu dan membuka usaha baru. Sate kambing guling muda Tegal asli. Orang-orang yang melihatnya bilang, wajah pemuda itu mirip sekali dengan Pak Umar muda, dan setiap malam api tungkunya menyala dengan warna hitam. Kadang dari dalam warung terdengar suara perempuan tertawa kecil sambil berkata pelan, "Ayah, sate kita enak ya."